Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان والأخوات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat sore hari ini malam Sabtu tanggal 8 Mei 2026 kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan tentang akidah dari kitab Syarah Rinci Rukun Iman karya Ustaz kita Al-Ustaz Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga pahala kepada penulis. Semoga ini menjadi amal jariyah yang senantiasa pahalanya terus mengalir untuk kita dan juga untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita tentunya mohon kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa mohon kepada Allah untuk jadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, karena bersyukur ini sangat sulit. Allah mengatakan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ya, syakur di sini artinya banyak bersyukur, pandai bersyukur. Ya, kita ucapkan dengan lisan kita, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat, dan kita tetapkan bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semata-mata datangnya darinya. Ya, dan juga kita mohon kepada Allah agar nikmat-nikmat tersebut kita gunakan dalam perkara-perkara yang diridhoi olehnya. Ya. Maka dengan itu semua, insya Allah kita akan bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ya. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang syubhat-syubhat ateisme. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah jelaskan tentang pembagian ateisme berdasarkan sebab munculnya. Pembahasan pembagian ateisme berdasarkan sebab munculnya, yaitu ada 3: ateisme perasaan, ateisme akal, dan ateisme syahwat. Ya. Ateisme perasaan ini adalah ateisme yang muncul karena para penganutnya mengikuti perasaan, yaitu perasaan mereka tidak bisa menerima adanya Tuhan. Ya. Kemudian ateisme akal, ini ateisme yang terbagi menjadi 2, yaitu ateisme falsafi dan ateisme ilmi. Ateisme falsafi contohnya ateismenya Fenerbahce dan juga Karl Marx, ya, yang dikatakan sebagai bapak ateisme modern. Kenapa dikatakan demikian? Karena ternyata ateisme ini sudah ada sejak dulu. Ya. Di zaman Abu Hanifah itu sudah ada. Ya. Maka Fenerbahce dan juga Karl Marx ini dikatakan sebagai bapak ateisme modern. Ya. Abad tahun 1800-an Masehi. Kemudian ateisme ilmi contohnya yaitu teori, ya, ateisme yang dibangun di atas penemuan teori ilmiah, ya, seperti teori Darwin, ya, yang sebagaimana telah kita bahas, ya, yang mana teori-teori ilmiah ini, ya, sebetulnya adalah sebatas praduga, ya, sebatas dugaan yang tidak pernah terbukti secara ilmiah akan kebenaran teori-teori tersebut. Apalagi kita orang yang beriman meyakini bahwa semua teori jika bertabrakan dengan dalil dari wahyu Al-Quran dan juga sunnah yang sahih,
maka teori itu pasti batil, teori itu pasti batal. Itu keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Ya. Kemudian ateisme syahwat, yaitu ateisme yang muncul ya karena menganggap bahwa agama itu adalah penghalang ya untuk meluapkan atau memuaskan hawa nafsu. Maka disebut dengan ateisme syahwat. Karena dalam agama itu ada aturan-aturan ya yang harus dijalankan oleh orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian kita akan bicara tentang subhat ateisme. Ikhwa fillah azani Allah wa iyyakum. Tahuilah bahwa ya syaitan itu senantiasa akan terus membisikkan ya godaan-godaannya, bisikan-bisikannya untuk menjerumuskan manusia kepada kekufuran. Dan di antara bentuk kekufuran adalah ketika manusia meragukan tentang keberadaan adanya Tuhan, meragukan tentang keberadaan adanya Sang Pencipta, ya. Apalagi kemudian meyakininya, ya, mengatakannya saja perbuatan kufur, ya. Ragu-ragu akan keberadaan Tuhan Sang Pencipta juga perbuatan kufur, ya. Bagaimana syaitan menjerumuskan manusia kepada kekufuran dalam hal ini? Yaitu membisikkan subhat-subhat dalam hati manusia, ya. Membisikkan subhat-subhat dalam hati manusia. Oleh karenanya wajar kita dapati terkadang ya seseorang dalam hatinya terbersit hal-hal yang menyerempet kepada kekufuran. Kenapa? Karena di situ ada perang antara keimanan dengan bisikan syaitan. Ya, jadi terbersit dalam dirinya. Ya, dan itu ternyata kata Rasulullah menunjukkan kejelasan dan kemurnian iman. Ketika ada gejolak, ya, perlawanan, menolak bisikan syaitan, maka itu tanda kemurnian, ya, dan kejelasan iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Jaa nasun min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azam ahaduna an yatakallama bih." Qal wa qad wajadtumuh? Qalu na'am. Qal dzaka sharihul iman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, datang sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau dan mereka bertanya kepada Nabi, sesungguhnya kami telah mendapati pada diri-diri kami ya suatu perkara yang besar untuk kami utarakan, sesuatu yang besar untuk kami utarakan, untuk kami sampaikan kepadamu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, wajadtumu, kalian telah mendapatkannya, kalian telah mendapatinya. Qalu na'am, na'am, mereka mengatakan iya. Qal, Nabi mengatakan, dzaka sharihul iman, itulah iman yang jelas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil waswasah, qal tilka mahdul iman. Nabi pernah ditanya tentang waswas syaitan. Waswas syaitan. Dan itu suatu yang mesti terjadi pada diri kita, mesti terjadi pada diri orang-orang yang beriman karena adanya penolakan terhadap waswas syaitan, adanya penolakan terhadap bisikan syaitan, godaan syaitan, sehingga ada waswas.
Maka Nabi mengatakan apa? Tilka mahdul iman. Itulah kemurnian iman. Ya. Maksudnya apa dari dua hadis di atas? Maksudnya bahwa murninya iman atau jelasnya iman ini bisa diketahui dari hati kita yang menolak syubhat tersebut. Ya. Jadi kemurnian iman, kebersihan iman, ya, kejelasan iman ini akan menolak syubhat tersebut. Ya. Bisa kita logikakan mungkin sebagai antivirus. Ada virus, kemudian kita bisa mendeteksinya. Gitu. Keimanan itu, ya, mendeteksinya untuk menolaknya. Ya, tentu virus yang jahat maksudnya. Ya. Sehingga kemudian apa? Tidak menjadikan syubhat tersebut kemudian menjadi kuat, menjadi kokoh di dalam hatinya. Ya. Kenapa? Karena ada keimanan yang jelas, ada keimanan yang murni. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan bahwa godaan dan bisikan syaitan tentang kekufuran, ya, akhirnya menjadikan sebagian orang terbawa, ya, dan berbicara. Ya. Jadi godaan bisikan syaitan ini terkadang menjadikan sebagian orang kemudian berbicara dan terbawa dan berbicara. Ya. Artinya apa? Bahwa syubhat tersebut masuk ke dalam dada manusia dan mulai kokoh. Ketika itu dibiarkan terus, membuatnya kemudian dia berbicara, ya, membuat dia terbawa, ya. Dengan apa? Dengan syaitan membisikkan ke dalam hatinya pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, dia diskusikan, dia bawa, dia pikirkan, dan terus tanpa adanya penolakan, tanpa adanya melakukan sebuah penolakan untuk tidak mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang berupa bisikan-bisikan dari syaitan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih, lan yabruhan nas yatasaalun hatta yaqulu hadza Allah khaliqu kulli syai' faman khalaqallah. Ya. Manusia senantiasa tidak akan berhenti bertanya-tanya, ya, hingga mereka mengatakan ini Allah pencipta segala sesuatu. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ini salah satu syubhat, pertanyaan syubhat yang sering disampaikan oleh para ateisme. Ya. Yang mana syubhat ini berasal dari siapa? Syaitan. Karena syaitan memiliki wali-wali, memiliki pembantu-pembantu dari kalangan manusia. Karena syaitan ada dua, syaitan kalangan jin dan syaitan kalangan manusia. Ya, para ateisme yang menolak keberadaan Tuhan ini syaitan dari kalangan manusia. Dan syaitan atau mereka ini juga akan menghembuskan syubhat-syubhat ini kepada manusia. Agar apa? Agar muncul keraguan dalam hati mereka tentang keberadaan Tuhan, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita waspada. Dan tentu Rasulullah memberikan solusi, memberikan jalan keluar untuk keluar atau untuk terbebas dari syubhat ini. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, wa fi riwayah man khalaqa as-sama wa man khalaqa al-ard, hatta yaqul man khalaqa rabbak. Fa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantahi. Ya. Syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian.
Dan dia mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Dalam riwayat, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Sampai dia berkata, siapa yang menciptakan roh? Ya. Fa'idha balaghahu, jika dia telah sampai pada titik ini, ya, jika dia telah sampai pada pertanyaan syaitan ini, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Rabb? Ya, maka apa kata Nabi? Falyasta'idz billah waliyantahi. Hendaknya dia berta'awudz, berlindung kepada Allah dengan mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita jangan meremehkan kalimat ini, Pak, ikhwah sekalian. Kalimat ini luar biasa. Ya. Betul-betul seorang yang mengucapkan kalimat ini ketika dalam dirinya ada was-was, ada bisikan syaitan, ada gangguan syaitan, kemudian dia mengucapkan ini, betul-betul Allah akan lindungi dia. Jika dia betul-betul mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yantahi, kemudian segera dia berhenti. Segera dia berhenti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Ini solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat yang lainnya, bisa, nah, duduk sini ya. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim, ya, Rasul mengatakan, "Faman wajada dzalika syai'an, faman wajada min dzalika syai'an, falyaqul amantu billah." Ya. Barang siapa yang mendapati sesuatu dari itu, ya, pertanyaan seperti itu, ya. Pertanyaan apa? Siapa yang menciptakan Rabb? Ya. Maka ucapkan amantu billah, saya telah beriman kepada Allah. Saya telah beriman kepada Allah. Jadi ucapan yang pertama adalah kita beristi'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita ucapkan amantu billah. Ya, atau kita ucapkan amantu billah. Atau dua-duanya juga tidak masalah. Ya. Kemudian segera berhenti. Ya. Dan tidak memikirkan itu, tidak membahas itu. Tidak mempertanyakan hal itu. Kenapa? Karena pertanyaan seperti itu adalah, ya, dari syaitan. Dari syaitan. Ya. Ya wa fillah azakumullah. Ya. Oleh karena itulah, karena kondisi yang demikian berbahaya, ya, yakni bahwasanya subhat-subhat syaitan, ya, untuk mengateismekan manusia sangat mungkin terjadi, ya, dan bahkan telah terjadi. Artinya ikhwah, kita tidak boleh merasa aman. Kita tidak boleh merasa apa? Aman. Makanya pentingnya kita banyak berdoa di sini. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma hayya 'alal islam wa amitna 'alal iman. Ya Allah, kokohkan kami, kokohkan hatiku, ya, untuk terus berada di atas agama. Ya Allah, hidupkan kami di atas Islam dan matikan kami di atas iman. Ini doa yang sangat penting dan seorang hamba tidak boleh melalaikannya. Ya. Sekuat apapun keimanannya, seyakin apapun keyakinannya, akidahnya, ia sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk sabat, untuk kokoh di atas Islam. Ya. Mengingat hal ini, yakni bahwa, ya, subhat-subhat syaitan, ya, untuk mengataskan manusia sangat mungkin terjadi dan bahkan telah terjadi. Maka penting bagi kita untuk membahas subhat-subhat tersebut, kemudian kita sampaikan bantahannya. Ya. Baik. Berikut subhat-subhat yang sering ditanyakan dan dinyatakan atau diucapkan oleh orang-orang ateisme. Subhat yang pertama, ya, yaitu pertanyaan atau pernyataan, semua ini terjadi dengan tiba-tiba.
semua ini terjadi dengan tiba-tiba atau sudfah, ya, bahwasanya alam semesta ini terjadi begitu saja, ya, tanpa adanya sebab, tanpa adanya yang menciptakan, tiba-tiba begitu saja, ya, dalam bentuk pertanyaan. Baik, jawabannya bahwa keyakinan bahwa semua itu terjadi dengan tiba-tiba, terjadi begitu saja tanpa adanya sebab, ini adalah perkataan yang tidak logis atau tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal atau tidak logis. Kenapa? Karena setiap akibat pasti ada sebabnya, dan ini merupakan sunnatullah dan merupakan ilmu darurat, ilmu doruri, ilmu dasar yang manusia semuanya meyakininya, ya, bahwa tidaklah terjadi akibat kecuali karena ada sebab, gitu. Kita analogikan misalnya, jika ada seorang anak kecil, ya, misalnya, kemudian anak ini terdorong, ya, lantas kita sampaikan kepada anak kecil ini, ya, bahwa dia terdorong tanpa adanya sebab, tiba-tiba begitu saja terdorong, maka anak kecil ini pasti akan apa? Menolak. Masa iya saya terdorong begitu saja, nggak ada yang dorong, ya, pasti ada yang dorong. Entah yang dorong itu wujudnya nyata, ya, berupa manusia, atau wujudnya yang tidak nyata, atau wujudnya tidak kelihatan, bisa saja terjadi, ya. Yang jelas ada sebab kenapa kemudian dia terdorong, ya. Pun demikian juga kita analogikan, misalnya, ya, kita katakan bahwa seluruh baju-baju ini yang ada di ruangan ini, yang ada di gudang ini, terjahit begitu saja tiba-tiba tanpa ada yang menjahit. Masuk logika atau tidak? Tidak masuk logika. Pasti kita akan mengatakan bahwa pakaian-pakaian ini ada yang menjahitnya, ada yang memproduksinya, ada yang membuatnya. Gak mungkin tiba-tiba ada, ya, secara tiba-tiba tanpa adanya sebab, ya. Apalagi dengan alam semesta ini, alam semesta ini yang berjalan dengan teratur, ya, yang luar biasa, yang sudah kita bahas, ya, tentang keajaibannya, tentang kompleksitasnya, ya, kepelikannya, ya, begitu kompleks, begitu luar biasa, ya, sampai-sampai, ya, ilmu pengetahuan modern pun takjub dengan apa yang didapati dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta dan juga pada diri kita, ya, tubuh kita, organ kita, ya. Yang mana itu semua tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba, ya. Ada sebuah kisah menarik. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, salah satu imam madhab yang 4, ya, yang beliau hidup tahun 80 sampai 150 Hijriyah, ya, yaitu di akhir masa Bani Umayyah dan di awal masa Bani Abbasiyah, atau kalau Masehinya sekitar, beliau hidup dari tahun 696 sampai 767 Masehi, ya. Beliau pernah berdialog dengan orang-orang ateis, ya. Beliau berkata kepada orang-orang ateis, ya, mengajak mereka berpikir, ya, mengajak mereka berpikir. Bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah kapal, ya, kapal laut, ya, membawa barang-barang. Kapal itu dimuati barang-barang yang penuh, ya. Kemudian kapal tersebut mengarungi samudra, mengarungi laut, ya. Awalnya gelombangnya kecil, anginnya tenang.
Kalau kapal laut dulu kan bergerak mengandalkan apa Pak? Angin. Ada pakai layar gitu ya. Angin. Anginnya awalnya kecil, ya, gelombangnya kecil, ya, anginnya tenang. Akan tetapi ketika kapal tersebut sampai di tengah-tengah lautan, tiba-tiba terjadi badai besar. Ya, tiba-tiba terjadi badai besar. Beliau melanjutkan, anehnya kapal tersebut terus berlayar dengan tenang sehingga tiba di tujuan sesuai rencana, tanpa goncangan dan berbelok arah. Padahal tidak ada nakhoda yang mengemudikan dan mengendalikan jalannya kapal. Enggak ada nakhoda, enggak ada yang nyupir. Bahasa kitanya. Enggak ada yang mengarahkan, tidak ada nakhoda yang mengarahkan kapal tersebut, tapi dia selamat sampai tujuan sesuai dengan rencana. Ya. Kata Al-Imam Abu Hanifah apa? Ya. Masuk akal nggak cerita ini? Masuk akal nggak cerita ini? Ya. Beliau bertanya kepada orang ateis. Orang ateis berkata apa? Tidak mungkin, nggak mungkin. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, bahkan oleh khayalan sekalipun. Ya, ada sebuah kapal dengan muatan penuh di tengah-tengah ombak badai besar, ya. Kemudian selama sesuai rencana ke tujuan tanpa adanya nakhoda. Tanpa adanya apa? Nakhoda. Masuk akal nggak cerita ini, kata beliau? Nggak mungkin, tidak mungkin. Bahkan tidak mungkin juga dalam khayalan. Ya. Apa kata Abu Hanifah? Ya. Subhanallah. Ya. Maha suci Allah. Ya. Kalian mengingkari adanya kapal yang berlayar sendiri tanpa pengemudi. Ya. Namun kalian mengakui bahwa alam semesta yang terdiri dari lautan, yang terdiri dari bintang-bintang, ya, dan seterusnya, benda-benda langit, burung yang berterbangan, mengakui tanpa adanya pencipta, tanpa adanya yang mengatur. Sedangkan kapal sendiri ini kalian ingkari. Kapal ini bisa berlayar sampai ke tujuan tanpa adanya nakhoda. Di mana akal kalian? Ya. Maka celaka kalian. Lantas apa yang membuat kalian ingkar kepada Allah? Lantas apa yang membuat kalian ingkar kepada adanya sang pencipta, adanya sang pengatur yang mengatur seluruh alam semesta ini, sehingga berjalan sebegitu teratur, sebegitu indah. Ya. Ya. Ini menunjukkan kecerdasan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dan tidak ilmiahnya orang-orang ateis. Walaupun mereka mengaku ilmiah, ya, mengaku orang yang berakal atau menggunakan logika mereka, menuhankan akal, ya, hakikatnya mereka tidak logis atau tidak ilmiah. Ya. Kemudian juga ikhwas sekalian, jika kita perhatikan terhadap diri kita sendiri, ya, anggota tubuh kita, baik bagian dalam maupun luar, yang begitu kompleks, ya, kompleksitas daripada tubuh kita ini, ya, maka kita akan dapati bahwa tidak mungkin, ya, anggota tubuh kita atau diri kita yang begitu kompleks ini, ya, tanpa adanya yang mencipta, zat yang mencipta. Tidak mungkin ada begitu saja secara tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan. Ya. Maka mengatakan bahwa semua terjadi dengan tiba-tiba adalah jawaban yang tidak masuk akal. Ya. Tidaklah mungkin segala sesuatu tersusun dan rapi, melainkan di sana ada yang mengaturnya, ada yang menciptakannya. Ya. Ini syubhat yang pertama terkait dengan perkataan mereka atau pernyataan mereka
Ya, semua terjadi dengan tiba-tiba. Kemudian syubhat yang kedua, ikhwas sekalian. Mereka bertanya, ya, pertanyaan syubhat, jika semua ada, pasti ada yang mengadakan atau menciptakan. Maka lantas siapakah yang menciptakan Tuhan? Ini tadi yang disinggung dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, jawabannya. Ya, jawabannya dari beberapa sisi. Yang pertama, Aisyah duduk. Bahwa pernyataan ini secara akal atau secara logika tidak harus demikian. Yani pertanyaannya tidak harus berbunyi jika semua ada, pasti ada yang mengadakan atau menciptakan. Maka lantas siapakah yang menciptakan Tuhan? Sebetulnya secara logika pernyataannya tidak harus demikian. Ya. Kenapa? Karena pernyataan yang benar bukan seperti ini. Ya. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar adalah semua yang hadis atau yang baru, ya, yang bermula atau yang didahului dengan ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Ini. Jadi tidak dipukul rata bahwa jika semua ada, pasti ada yang mengadakan atau menciptakan. Maksudnya adalah seharusnya pernyataannya adalah, ya, semua yang hadis atau semua yang ada, sesuatu yang hadis, yang baru, yang bermula, ya, itu pasti ada yang mengadakan. Berarti tidak masuk di sini siapa? Al-Qadim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berawal, yang tidak bermula. Ya. Sesuatu yang ada pengadanya atau pencipta adalah hadis. Itu makhluk. Ya. Adapun sang Khalik, ya, maka tidak mungkin diadakan. Namanya juga Khalik, pencipta. Nggak mungkin pencipta kemudian diciptakan. Ya. Nggak mungkin Tuhan yang memiliki sifat mencipta kemudian diciptakan. Ya. Nah, ini jawaban yang pertama. Bahwa mestinya pernyataannya adalah bahwa semua yang hadis pasti ada yang mengadakan. Ya. Jawaban yang kedua, logika di atas tidak mungkin. Ini logika, ya, jika semua ada, pasti ada yang mengadakan atau menciptakan. Maka lantas siapakah yang menciptakan Tuhan? Logika ini tidak mungkin. Kenapa? Karena jika kita mengikuti logika ini, berarti tidak akan ada makhluk. Ya, tidak akan ada makhluk. Kenapa? Karena tidak berhenti. Karena apa? Karena tidak berhenti. Akan terus pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Pertanyaan itu harus berhenti pada sang Khalik, adanya sang Khalik, adanya sang pencipta. Ya. Tapi kita dapati kenyataannya makhluk dan alam semesta telah ada. Ya. Berarti seluruh kejadian harus kembali dan berhenti pada zat yang harus ada dengan sendirinya dan tidak diciptakan, yaitu wajibul wujud, yaitu Tuhan. Ya. Semua harus berhenti pada zat yang menciptakan, yang ada dengan sendirinya tanpa diciptakan. Jika tidak demikian, maka tidak akan ada makhluk. Dan kita lihat kenyataannya di alam semesta ini makhluk. Semua ada makhluk. Alam semesta dan semua yang ada di dalamnya adalah makhluk. Ya. Ya, kita logikakan. Logikanya begini.
Jika seorang tidak akan minum kopi, ya, kecuali diberikan kopi dari orang yang di belakangnya, dan yang di belakangnya tidak bisa memberikan kopi kepada yang di depannya kecuali menerima kopi dari yang di belakangnya, ya, dan seterusnya, ya. Maka untuk terjadi minum kopi, agar bisa minum kopi, silsilah atau rantai ini harus berhenti kepada orang terakhir yang dia punya kopi sendiri tanpa menunggu dari orang yang ada di belakangnya. Dia harus punya kopi, ya, yang membuat kopi, dan dia mengadakan kopi itu sendiri, bukan nunggu dari yang di belakangnya. Harus berhenti di situ. Jika tidak, maka tidak akan terjadi kegiatan minum kopi. Adanya alam semesta ini, yaitu makhluk, mesti akan berhenti pada satu zat yang ada dengan sendirinya, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jika tidak, maka tidak akan berhenti. Akhirnya tidak akan terjadi atau tidak akan ada makhluk. Ya. Jadi kalau silsilah tadi minum kopi ini nggak ada ujungnya, nggak ada orang yang membuat kopi itu sendiri tanpa menunggu yang dari belakangnya, maka kegiatan minum kopi tidak akan terjadi. Mesti harus berhenti. Mesti harus berhenti pada orang yang membuat kopi. Ayo kita minum kopi, semuanya diem. Siapa yang membuat kopi? Kita mau minum kopi gimana kalau nggak ada yang bikin? Ya. Ya. Demikian juga, ya, seorang tentara misalnya disuruh, ya, mengeksekusi seorang penjahat misalnya, ya, seorang polisi atau tentara disuruh untuk mengeksekusi penjahat, ya, hingga mendapat perintah dari atasannya, dan atasannya punya atasan lagi, ya, atasannya juga tidak bisa memberikan untuk perintah eksekusi hingga mendapat perintah dari atasannya, dan seterusnya, ya. Maka agar eksekusi tersebut bisa terjadi, rentetan atau silsilah perintah ini harus berhenti pada mana? Pada siapa? Pada atasan yang terakhir yang tidak menunggu lagi perintah dari atas lagi. Baru kemudian bisa terjadi eksekusi terhadap penjahat tersebut. Jika tidak berhenti, maka tidak akan terjadi eksekusi. Harus berhenti pada pimpinan tertinggi. Pun demikian alam ini. Jika tidak berhenti pada satu zat yang menciptakan alam semesta ini, yang ada dengan sendirinya, maka tidak akan tercipta makhluk. Gitu. Pun demikian dengan alam semesta ini. Seperti itu, ya. Terjadinya alam ini karena apa? Karena sebuah sebab. Dan sebab itu membutuhkan sebab sebelumnya dan seterusnya, ya. Namun tetap harus berhenti kepada sebab utama yang tidak membutuhkan sebab yang lainnya. Ya. Misalnya penciptaan manusia. Manusia tercipta, ya. Misalnya seorang wanita baru dia bisa hamil jika dia berhubungan, ya, baik dengan nikah ataupun tidak nikah. Kalau kita berbicara hubungan yang halal, berarti dia harus nikah dulu. Ya, ada sebab yang dia tempuh, ya. Dan berikutnya terus bersambung sebab-sebab yang ada, tapi sebab ini harus berhenti, ya, sampai pada terciptanya mani, ya. Terciptanya apa? Mani. Dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan yang makanan yang dia makan, makanan ini dari mana? Tumbuh dari tanah, dari bumi. Siapa yang menciptakan, yang menumbuhkan bumi ini? Terus begitu sampai harus berhenti kepada satu zat yang menciptakan itu semua, itu Allah Azza wa Jalla.
Kita lanjutkan jawaban dari syubhat yang kedua ini. Ya. Jawaban yang ketiga, bahwa pertanyaan siapa yang menciptakan Allah ini adalah pertanyaan yang salah, pertanyaan yang keliru. Kenapa demikian? Karena ya, mencipta ini merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat mencipta, bukan dicipta, bukan diciptakan. Ya. Maka pertanyaan siapa yang menciptakan Allah ini pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat menciptakan, bukan diciptakan. Adapun kita sebagai makhluk sifatnya diciptakan. Semua selain Allah itu diciptakan, makhluk. Ya. Pertanyaan ini seperti pertanyaan, ya, apakah Allah bisa menciptakan Tuhan semisal Allah? Ya. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu tidaklah diciptakan. Tuhan itu tidak diciptakan. Maka tidak mungkin ada pertanyaan, mungkinkah Allah menciptakan Tuhan semisal Allah? Kalau diciptakan, berarti bukan Tuhan. Itu yang menggelayuti ya sebagian orang-orang Nasara, ya, ketika mereka menuhankan siapa? Isa. Akhirnya kemudian mereka dapat hidayah. Ya, karena namanya Tuhan nggak mungkin diciptakan. Gitu. Jadi pertanyaan yang keliru juga. Ya. Allah Azza wa Jalla adalah sebab yang awal, maka tidak mungkin ya juga pertanyaan misalnya siapakah penyebab sebab yang pertama? Siapakah penyebab sebab yang pertama? Ya. Karena hal ini mengharuskan Allah akan berubah menjadi sebab yang kedua. Nah, itu. Kalau ada pertanyaan, siapakah penyebab sebab yang pertama? Itu sama saja dengan pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Sama saja dengan pertanyaan apakah Allah bisa menciptakan Tuhan semisal Allah. Pertanyaan yang keliru. Ya. Pun demikian dengan pertanyaan, bisakah Allah menciptakan batu yang lebih besar dari Allah dan Allah tidak mampu mengangkatnya? Ya. Di pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siapa? Syaitan. Dari syaitan. Ya. Kenapa ini juga pertanyaan yang keliru? Ya. Bisakah Allah menciptakan batu yang lebih besar dari Allah dan Allah tidak mampu mengangkatnya? Kenapa? Karena Allah itu maha besar. Allah itu maha besar. Berarti tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ya. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ya. Dan juga karena Allah adalah Al-Qadir yang maha mampu. Maka tidak mungkin dipertanyakan kepadanya, mampukah Allah menciptakan? Karena Allah memiliki sifat qudrah. Dan Allah memiliki nama Al-Qadir, yaitu yang artinya maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Di pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang keliru, pertanyaan yang salah. Sama halnya seperti pertanyaan, ya, bisakah Anda menggambar segi empat yang bulat? Loh, segi empat yang bulat gimana? Bisakah Anda menggambar segi empat yang bulat? Ya. Ayo logikanya jalan gitu. Kasih duit. Ya. Pertanyaan yang keliru. Seperti juga pertanyaan, bisakah Anda naik ke bawah? Bisakah Anda naik ke bawah? Bisakah Anda turun ke atas?
Kalau ada orang bertanya seperti itu ditertawakan. Ya, bisakah Anda naik ke bawah? Bisakah Anda turun ke atas? Karena yang naik ke atas, turun ke bawah. Nah, ya. Ini ini pasien rumah sakit jiwa mana gitu? Ya. Pasien rumah sakit jiwa mana? Ya. Oleh karenanya ikhwas sekalian, Nabi memberikan arahan kepada orang yang timbul dalam benaknya pertanyaan seperti ini, jika ada ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang muncul dari syaitan berupa bisikan, godaan, atau mungkin dari orang ya yang ingin memasukkan syubhat ke dalam diri kita, apa arahan beliau? Arahan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita segera berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian selesai, berhenti. Ya, berhenti. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah was-was yang merupakan pertanyaan yang tidak logis. Pertanyaan yang tidak masuk akal. Tadi sudah kita berikan logikanya. Pertanyaan-pertanyaan siapa yang menciptakan Allah? Itu seperti pertanyaan, bisakah kamu menggambar segi 4 yang bulat? Bisakah kamu turun ke atas? Bisakah kamu naik ke bawah? Dan semacamnya. Pertanyaan yang keliru. Ya. Tidak logis dan bertentangan dengan akal sehat dan juga bertentangan dengan dasar-dasar ilmu logika. Ya. Dan ini pertanyaan yang merupakan senjata iblis, senjata syaitan untuk menimbulkan keraguan akan adanya Tuhan, akan adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah kita sampaikan hadis-hadisnya di atas di depan. Nabi mengatakan lan yabruhan nas yatasaalun hatta yaqulu hadallah khaliqu kulli syai' faman khalaqallah. Senantiasa manusia tidak akan berhenti untuk bertanya-tanya sampai dia berkata, ini Allah pencipta segala sesuatu, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ya. Nabi mengatakan, faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Jika seorang mendapati sesuatu dari hal itu, segera dia mengatakan, saya beriman kepada Allah. Ya. Fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi. Jika sampai padanya pertanyaan seperti ini, segera dia berta'awud, berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan berhenti. Ini solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara dari hawa nafsu. Dan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi untuk menghadapi syubhat ini, ya, yang pertama, ya, bisa dengan cara berpaling. Berpaling dengan menguatkan keimanan, dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, berpaling dengan menguatkan keimanan dan dengan mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan juga mengatakan amantu billah. Ini bentuk berpaling dari pertanyaan seperti itu, berpaling dari godaan syaitan, bisikan syaitan, segera berpaling. Ya. Kemudian metode yang kedua, ya, yang diisyaratkan oleh Nabi pada sabdanya wal yantahi, hendaknya dia berhenti. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak berhenti berarti orang tersebut telah membuang akal sehatnya. Berarti nggak sehat akalnya. Kalau dia nggak berhenti dari pertanyaan itu, terus menggelayuti pikirannya, ya, membebani pikirannya sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Ya. Seperti apa logikanya? Membebani pikiran sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Pikiran akal itu adalah makhluk, sama dengan makhluk yang lain yang memiliki keterbatasan, ya, yang tidak memiliki kemampuan
pada sebagian hal, di antaranya pada hal ini, maka segera berhenti. Ya, jika tidak, maka orang itu telah membuang akal sehatnya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jawaban dari syubhat ini terakhir, ya. Jika misal pun kita mengatakan ada yang menciptakan Allah, maka lantas kenapa? Yang penting engkau percaya kepada Tuhan, yaitu percaya kepada Allah, yang konsekuensinya engkau harus taat kepada aturan-aturannya tanpa harus mengetahui siapa di balik Tuhan, karena itu bukan urusan dan bukan ranahmu. Meskipun ya tentunya pernyataan bahwa ada yang menciptakan Tuhan adalah pernyataan yang tidak logis. Sekali lagi, ini pernyataan yang tidak logis. Tidak mungkin ada yang menciptakan Sang Pencipta. Tidak mungkin ada yang menciptakan zat yang memiliki sifat menciptakan. Ya. Nah, demikian ikhwah, jawaban dari syubhat yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya tentang syubhat yang berikutnya, ketiga dan seterusnya. Ya. Setelah pembahasan syubhat ini, insyaallah kita akan masuk pada pembahasan tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Jadi pembahasan ateisme ini adalah pembahasan yang terakhir pada pembahasan tauhid rububiyah. Ya. Jangan lupa kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dikokohkan dan dijauhkan dari syubhat-syubhat syaitan, khususnya terkait dengan syubhat-syubhat ateisme. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ahyina 'ala al-islam wa amitna 'ala al-iman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.